Sejarah selalu ditulis oleh mereka yang menang. Dan yang kalah, biasanya hanya diberi satu peran, yaitu dilupakan. Jawa Barat adalah wilayah yang hari ini dikenal sebagai provinsi besar, padat penduduk, dan strategis, namun sedikit yang sadar bahwa tanah ini pernah memiliki identitas peradaban yang kuat, bahkan sebelum kata Indonesia pernah diucapkan. Tanah ini bernama Sunda. Dan kisah Sunda bukan hilang karena kalah perang besar, melainkan karena perlahan dihapus dari narasi. Sebelum Majapahit diagungkan, sebelum Mataram dibesarkan, di barat Pulau Jawa sudah berdiri tanah Sunda dengan bahasanya sendiri, sistem pemerintahannya sendiri, dan falsafah hidupnya sendiri. Prasasti Ciaruteun, kebun kopi, pasir muara, dan batu tulis menjadi saksi bahwa Sunda bukan cerita rakyat, melainkan entitas politik yang nyata. Raja Purnawarman dari Tarumanagara sudah membangun irigasi dan tata kota ketika sebagian wilayah Nusantara masih hidup nomaden. Namun di buku pelajaran, Tarumanagara hanya disebut sekilas, tanpa kedalaman, tanpa kebanggaan. Mengapa? Kerajaan Sunda dan Galuh bukan kerajaan kecil. Wilayahnya membentang dari Banten hingga Jawa Tengah bagian barat. Mereka memiliki sistem hukum adat, pembagian wilayah, struktur pemerintahan, dan pelabuhan internasional. Pelabuhan Sunda Kalapa adalah pintu dunia. Arab, Tiongkok, India, hingga Eropa datang ke sini. Tapi tidak seperti Majapahit yang dibungkus epos. Sunda tidak meninggalkan kisah penaklukan. Ia memilih keseimbangan dan diplomasi. Dan di dunia sejarah, kerajaan tanpa drama penaklukan sering dianggap tidak penting. Tahun ke-1522, kerajaan Sunda menjalin perjanjian dengan Portugis. Bukan karena lemah, tapi karena terjepit. Dari timur, ekspansi kekuasaan baru datang. Dari laut, bangsa Eropa mulai menguasai jalur dagang. Perjanjian itu adalah upaya bertahan hidup. Namun ketika perjanjian gagal dipertahankan, Sunda kehilangan pelabuhan, kekuatan laut, dan posisi strategisnya, bukan dihancurkan dalam satu malam, tapi diputus urat nadinya perlahan. Tidak ada kisah heroik Sunda runtuh, tidak ada cerita perang besar, yang ada adalah asimilasi paksa, penggantian narasi, pengaburan identitas. Nama raja-raja Sunda tidak dihafalkan, bahasa Sunda halus perlahan dianggap kuno, filosofi hidupnya dianggap lokal, bukan nasional. Inilah bentuk penaklukan paling sunyi. Penghapusan ingatan. Gunung Padang bukan sekadar situs batu. Ia adalah ancaman bagi narasi sejarah resmi. Jika benar usianya ribuan tahun lebih tua dari piramida, maka sejarah dunia harus ditulis ulang, dan itu terlalu berani. Maka perdebatan dibuat panjang, penelitian dipatahkan, keraguan dipelihara, karena kebenaran yang terlalu tua, seringkali tidak diinginkan. Islam di Tatar Sunda tidak datang dengan darah. Ia datang dengan bahasa, budaya, dan rasa, lewat pernikahan, lewat seni, lewat laku hidup. Itulah sebabnya Islam Sunda lembut, simbolik, dan spiritual. Bukan Islam teriak, tapi Islam rasa. Namun sejarah sering hanya mencatat penaklukan, bukan penyatuan. Belanda bukan hanya menjajah tanah, tapi juga mengatur sejarah. Apa yang ditulis, apa yang diajarkan, dan apa yang boleh dibanggakan. Jawa Barat dijadikan pusat ekonomi dan pendidikan kolonial, tapi tidak dijadikan pusat narasi sejarah. Ia penting secara fungsi, tapi dipinggirkan secara identitas. Padahal, Bandung pusat intelektual, Priangan pusat perkebunan dunia, perlawanan rakyat terjadi senyap. Namun Jawa Barat lebih sering menjadi latar, bukan tokoh utama, seolah-olah Sunda hanya numpang hidup. Di rumah sejarah Indonesia, sejarah Jawa Barat yang disembunyikan, bukan tentang nostalgia masa lalu, ini tentang hak atas ingatan, karena bangsa yang lupa asal-usulnya, mudah diarahkan, mudah diadu, mudah kehilangan jati diri.
Sunda tidak meminta diunggulkan, ia hanya meminta diingat dengan adil.